Kemudian sang kakak memberikan ponsel itu ke ibunya. "Kudengar kau ingin makan ikan bakar?" tanya sang ibu. "Marilah kita makan bersama," ajak sang ibu lagi. "Aku minta maaf karena terlalu banyak salah kepadamu," ujar sang ibu. "Maaf atas apa? Itu tidak perlu," jawab Taisu. "Apakah kau memang ingin bertemu denganku?" tanya Taisu. "Tentu saja," jawab sang ibu. Lalu ibunya membuatkan kimchi kesukaan pemuda itu. Preman itu mendekati ibu dan mengambil parang yang di atas mejanya. Setelah lama menunggu ternyata Taisu tidak kunjung tiba. Setelah mengisi perutnya, Buksun dan Nari kembali melanjutkan perjalanan. Buksun menanyakan, "Di manakah orang tuamu?" Nari menjawab bahwa ia tidak mempunyai orang tua. Setelah beberapa lama mereka berjalan. Di seberang jalan itu Buksun melihat keberadaan Taisu di sana. Lalu Taisu juga melihat mereka di seberang jalan. Hujan pun mulai turun. Buksun teringat kembali ketika Enjung dicekik lehernya dalam keadaan hujan pula. Buksun melihat bayangan Enjung sedang dicekik oleh Taisu. Nari pun menyadarkannya sambil menunjuk ke arah kantor polisi. Sambil berlari cepat mereka menuju kantor polisi itu. Untunglah mereka berhasil memasuki kantor polisi itu. Dengan tersenyum Taisu meninggalkan kantor polisi itu. Banyak sekali orang di kantor polisi itu yang melaporkan permasalahan mereka. Akhirnya mereka tertidur di sana. Buksun merasakan perutnya ingin muntah. Ia meninggalkan Nari sendirian di kursi itu. Tanpa disadarinya, pemuda itu telah duduk di sebelah Nari. Setelah Buksun keluar dari toilet, ia melihat Nari tidak ada lagi di kursi itu. Lalu ia menanyakan keberadaan Nari dengan Pak Polisi di sana. Pak Polisi memberikan alamat yang ditinggalkan pemuda itu. Taisu menyuruh untuk datang ke alamat itu. Tetapi Buksun belum menyadarinya kalau itu adalah Taisu. Dengarkan perkataan polisi, Buksun pun terkejut dan menangis. Buksun menanyakan bagaimana cara aku ke sana. Polisi pun menjelaskan di mana alamat itu berada. Kereta bawah tanah masih beroperasi, terang Pak Polisi. Polisi itu menyuruhnya untuk mengunduh aplikasi peta kereta bawah tanah itu. Akhirnya Buksun meninggalkan kantor polisi itu. Di tengah hujan lebat, Buksun berusaha memberhentikan taksi yang lewat. Namun tidak ada satupun yang mau berhenti. Taisu pun mendatangi toko milik ibunya itu. Ibu dan kakaknya sudah menunggu di sebuah meja yang sudah terhidang makanan. Akhirnya mereka menikmati makan malam itu. Di tempat yang lain beberapa preman sudah bersiap-siap dengan tugasnya. Di bawah meja itu mereka menyimpan parang dan senjata tajam lainnya. Taisu mengatakan kimchi buatan ibunya sangat enak. Mereka pun masih berbincang-bincang sambil minum soju. Dalam keadaan mabuk, ibunya menceritakan tentang waktu Taisu kecil. Taisu pernah dikirim oleh ayahnya ke panti asuhan. Namun ibunya menolak itu semua. Preman itu bersiap-siap memegang senjatanya masing-masing. Sambil menangis, ibunya berkata kepada Taisu bahwa kau adalah keberuntunganku. Ibu kandung Taisu meninggalkan anak-anaknya di depan pintuku, ujar ibunya sambil dalam keadaan mabuk. Bagaimana bisa kau seperti ini, ungkap ibunya kembali. Kemudian Taisu membisikkan sesuatu di telinga sang ibu. Ia mengetahui bahwa orang-orang yang di belakangnya terlalu hening untuk tidak berbicara. Apakah kalian menjebakku, tanya Taisu. Kemudian dengan keji Taisu langsung menyerang para preman itu. Ia memukulkan kepala preman itu secara terus-menerus. Dengan rasa puas dan marah ia kembali ke mejanya. Kenapa kau lakukan itu, tanya ibunya kepada sang kakak sambil memarahinya. Taisu pun tersenyum melihatnya. Akhirnya mereka bertiga tertawa bersama. Tiba-tiba dari belakang kepala Taisu langsung dipukul oleh salah satu preman itu. Kepala Taisu pun dipukul preman itu sampai berkali-kali hingga mengeluarkan darah. Darah pun mengucur dengan derasnya. Itu bagasi mobil Taisu dibuka, di sana ada Nari yang tergeletak tidak sadarkan diri. Preman dan sang kakak pun terkejut melihatnya. Sang ibu membersihkan darah yang berceceran di meja. Sang ibu menyuruh Nari untuk memakannya. Tapi Nari tetap diam dengan tangisannya. Argo taksi itu menunjukkan angka harganya. Apakah kau mempunyai uang, tanya supir taksi itu kepada Buksun. Aku tidak mempunyai uang, jawab Buksun. Kemudian ia meminta maaf untuk hal itu. Dengan kesal taksi meminggirkan mobilnya. Ia menarik Buksun, kemudian ia menyuruhnya untuk turun dari mobilnya. Buksun terlempar keluar dari mobil itu.